Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Untuk kompetensi tidak akan saya bahas di hari ini. Yang jelas bahwa kompetensi kita mengacu kepada permen terbaru. Permen terbaru di mana sudah ada yang namanya materi pokok. Ya, materi pokok itu yang diujiankan. Tetapi itu sangat global. Kalau materi pokok yang selalu kalian katakan sebagai kisi-kisi itu sangat global sehingga perlu pengembangan-pengembangan dan akhirnya kita bisa masuk kepada satu poin di mana kita mendapatkan materi yang sebenarnya kemudian kita juga digabungkan dengan FR. Kita akan masuk kepada kompetensi manajerial. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kompetensi manajerial dan bagaimana Anda membacanya, bagaimana Anda menarik kesimpulan, bagaimana Anda menggunakan tip dan trik untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, hemat saya ini tidak akan ada yang namanya passing grade. Ya, sama seperti di ujian gelombang satu itu tidak ada namanya passing grade. Tetapi walaupun tidak ada passing grade, tetapi yang diambil adalah nilai yang terbaik atau nilai yang tertinggi. Jadi harapannya adalah Anda mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya, mendapatkan nilai yang paling tinggi untuk materi-materi yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, secara umum bahwa kompetensi manajerial ini terdiri dari yang pertama itu integritas, yang kedua manajerial kerjasama, kemudian yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain. Kemudian yang ketujuh, mengelola perubahan. Kedelapan, pengambilan keputusan. Dan tentunya Anda harus paham. Pahamnya di mana? Silakan dibaca perlahan. Di sini saya akan bantu membacakan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi. Jadi, kata kuncinya adalah berorganisasi. Kata kuncinya adalah berorganisasi. Jadi, dengan kata lain, dari kalimat ini saja kita sudah bisa membuat sebuah kajian, kita bisa membuat sebuah catatan bahwa manajerial ini terkait kaitannya adalah dengan bagaimana si soal dibuat untuk menilai, untuk mencari orang-orang yang paham akan organisasi secara umum. Ya, jadi saya ulangi bahwa soal manajerial ini disusun oleh pemerintah ya melalui Pansanas tentunya untuk mencari, melihat, mengukur, mengukur orang-orang atau menilai orang-orang siapa saja dalam atau siapa saja orang yang ngelamar yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam berorganisasi. Kita persempit, kita persempit bahwa kompetensi manajerial adalah menilai tentang kemampuan bagaimana berorganisasi. Sehingga sehingga jawabannya pun jawaban yang diambil pun yang jawaban yang kita pilih tentunya jawaban yang menguntungkan bagi organisasi. Karena Anda akan berikan pilihan dari 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4 bahwa Anda akan 1 sampai 4 sampai 5 nanti saya lagi ya. Eh, Nanti Anda akan diberikan semua tidak ada jawaban yang salah karena di sini adalah persepsi.
ya, persepsi. Jadi yang penting yang pertama, cari jawaban yang paling menguntungkan untuk organisasi, bukan untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nilainya adalah tidak ada yang salah, jadi walaupun Anda milih apapun Anda dapat nilai, maka Anda tidak boleh mengosongkan jawaban. Mengosongkan jawaban artinya Anda melepaskan untuk mendapatkan nilai. Jadi isi, walaupun dengan nembak. Jadi kuncinya itu pilih kompetensi manajerial, itu adalah pilih yang paling baik untuk organisasi, isi. Nah, walaupun dengan nembak, jangan sampai Anda tidak mendapatkan nilai. Kemudian terkait dengan integritas bagaimana? Terkait dengan integritas. Jadi kalau berbicara tentang satu, berbicara tentang dua kerjasama, berbicara tentang komunikasi, sampai dengan berbicara tentang pengambilan keputusan, tentunya kita akan memilih mana yang paling berintegritas, mana yang paling baik kerjasamanya, mana yang paling baik komunikasinya, sampai dengan mana yang paling baik dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi. Untuk kepentingan organisasi. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi poinnya jangan sampai Anda menghafal soal, menghafal jawaban, itu tidak akan membantu Anda kalau seperti itu. Tapi pahami konsepnya. Dengan memahami konsep, maka Anda akan memudahkan Anda mendapatkan nilai yang baik. Tuh. Baik, kita satu-satu integritas. Nah, integritas tentunya kalau kita lihat terkait dengan integritas, kita akan berbicara tentang bagaimana orang berperilaku konsisten. Konsisten antara perbuatan, perilaku, sesuai dengan norma etika organisasi itu. Ada kan? Organisasi lagi yang dibijan. Jujur, dan lain sebagainya. Ya, itu pun bagian dari integritas. Jadi, kalaupun Anda sering kesiangan, tetapi kalau di ujian Anda harus milih jawaban yang tidak setuju dengan kesiangan. Ya kalau gitu bohong, Coach. Bukan masalah bohong, tetapi ini adalah pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan siapa yang paling paham terkait dengan organisasi. Bukan terkait dengan praktek. Jadi pilih jawaban yang sesuai dengan integritas. Ya, itu juga adalah bagian dari strategi. Jadi bukan bohong ya. Saya tidak mengajarkan Anda untuk bohong, tapi saya mengajarkan Anda bagaimana memilih jawaban yang benar yang memiliki nilai kemungkinan nilainya yang tinggi. Itu yang ingin saya ajarkan kepada Anda. Kemudian selanjutnya kerjasama. Coba perhatikan sedikit demi sedikit. Perhatikan sedikit-sedikit. Kemampuan menjalin, membina, memiliki komitmen, membantu, menyelesaikan tugas, mengoptimalkan segala sumber daya mencapai tujuan organisasi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa pilih jawaban yang menurut Anda kerjasama melihat memiliki unsur kerjasama yang itu sangat bagus untuk apa organisasi. Itu tetap kaitannya bahwa organisasi. Nah, ini saya barusan baca. Baca terus-terus di apa ya? Di terus-terus di undur ya. Nah, pendaftarannya terus diundur. Baik, lanjutkan lagi. Balik kembali lagi pada kerjasama bahwa dari kaitan dengan kerjasama adalah, nah, poinnya di belakang. Mencapai tujuan strategi organisasi. Jadi yang dicari adalah
mana yang paling bisa, mana yang paling mampu untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, itu ya. Komunikasi sama, teman-teman. Komunikasi pun sama. Komunikasi juga menerangkan pandangan, gagasan, sistematis. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan organisasi juga sama. Jadi, poin-poinnya adalah kembali kepada komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Orientasi pada hasil juga sama. Ujung-ujungnya adalah Anda harus memilih jawaban yang memiliki kemampuan mengerjakan secara tuntas, menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu mengerjakan secara sistematis, mampu mengidentifikasi risiko, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk keberhasilan organisasi. Ujung-ujungnya kembali lagi adalah tentang terkait dengan organisasi. Kemudian pelayanan publik, kalau pelayanan publik biasanya clue-nya adalah pada saat Anda melakukan bertugas, nah itu sudah pelayanan publik. Maka itu Anda harus profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana pelayanan publik itu bisa membuat gambaran yang baik terkait dengan pelayanan organisasi di tempat Anda bekerja. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Di pengembangan diri dan orang lain, jangan pernah menolak untuk sekolah, jangan pernah menolak untuk belajar lebih baik lagi, jangan menolak untuk eh, keluar negeri untuk mengembangkan diri. Anda harus mendorong orang-orang lain supaya bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Kemudian apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menolak terkait dengan pengembangan karir. Jadi misalnya contohnya, Anda baru saja pengantin baru 2 hari, tapi tiba-tiba atasan menyuruh Anda untuk keluar negeri untuk sekolah. Anda tidak boleh harus menerima. Mau tidak boleh menolak, tapi harus menerima. Itu contohnya seperti itu. Kemudian mengelola perubahan. Mengelola perubahan, siapa yang cepat beradaptasi? Tentunya itu yang paling baik. Cepat beradaptasi dengan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan organisasi Anda. Organisasi Anda bisa dengan baik kalau cepat berubah. Kalau kita lihat zaman sekarang adalah zaman AI, Anda harus bisa menggunakan AI untuk kepentingan Anda. Karena kita cepat mengelola perubahan gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan tentunya juga harus didasari dengan fakta-fakta. Anda harus pinter, tetapi juga Anda harus beradaptasi, mampu mempertimbangkan konsekuensinya, mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan Anda hadapi jika sebuah keputusan Anda ambil. Tentunya Anda harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Itu teman-teman. Sebelum kita lanjut kepada selanjutnya adalah kompetensi sosiokultural. Bedanya apa? Uangnya dari mana katanya. Kalau sekarang kita bedanya apa? Kalau tadi manajerial itu tentang organisasi, kalau ini sosiokultural adalah sebagai perekat bangsa. Jadi dengan kata lain, yang manajerial itu yang baik untuk organisasi, kalau sosiokultural yang baik bagi negara dan bangsa atau yang baik bagi persatuan dan kesatuan. Itu kuncinya di sana pembedanya. Jadi tentunya Anda harus memilih jawaban yang bisa menunjukkan persatuan dan kesatuan, yang mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan, yang bisa peka terhadap perbedaan budaya. Kenapa peka? Karena kalau Anda sudah peka terhadap perbedaan budaya, Anda tidak akan membuat masalah yang bisa menyebabkan gangguan integrasi. Kemudian kemampuan berhubungan sosial juga sama, kepekaan terhadap konflik, empati. Jadi ada kata-kata empati. Baik. Nah, kompetensinya adalah bahwa dilatar belakangi oleh kita ini berbagai macam suku, bangsa, dan agama.
tentunya sangat 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 macam-macam, bahasa juga sangat macam-macam, suku juga sangat macam-macam, dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, maka sosial budaya itu sangat penting. Nah, di sini Anda sebagai perangkat bangsa itu harus apa? Harus mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, atau masyarakat. Kedua, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para panggung kepentingan atau stakeholder. Pengguna kepentingan adalah ASN dengan ASN, ASN dengan masyarakat, ASN dengan negara, ASN dengan atasan, ASN dengan bawahan, dan ASN dengan suku-suku atau masyarakat yang lainnya. Masyarakat banyak, masyarakat pendidikan, masyarakat ekonomi, masyarakat ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Anda harus menjadi fleksibel. Fleksibel ini diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Indonesia. Kemudian kalau wawancara, di sini hanya dua, mana yang paling berintegritas, mana yang paling bermoral. Ya, itu. Kemudian di hari tertinggi kita tahu adalah 460 untuk teknis, 460 ya. 90 kali 5. Nah, kemudian 200 dan wawancara 40. Nah, itu ya. 25, 20, 10 butir. Itu soal-soalnya. Tentunya pembobotannya, nah ini yang tahun 2023 karena tidak ada yang keluar yang baru. 2023 ini ingat, ingat teman-teman, manajerial sosiokultural itu merupakan bagian pertama. Manajerial sosiokultural itu bagian pertama. Ini lihat garisnya. Lihat garisnya, ini adalah bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini Anda bisa bolak-balik. Kalau saya menganjurkan Anda mulai dari sosiokultural. Sosiokultural, manajerial, teknis, kerjainnya. Jadi di sini mulai 116, 91, nah 116 babat habis sampai dengan 330. Kemudian di sini mulai 91 sampai 115, kemudian teknis itu 1 sampai 90. Bagaimana kalau saya berurutan teknis dulu? Silahkan. Cuman masalahnya teknis itu ada hitungan ya. Teknis itu ada hitungan. Jadi kalau sudah ada mentok, Anda akan stres ke yang lainnya. Maka yang paling mudah adalah yang sosiokultural dulu, manajerial, baru kemudian teknis. Tapi itu hanya anjuran. Saya menganjurkan pada Anda untuk seperti itu. Kemudian setelah selesai, ingat tidak boleh ada jawaban yang kosong, baik di bagian teknis, baik di bagian manajerial maupun di sosiokultural. Tidak boleh ada yang kosong. Setelah itu Anda baru masuk ke wawancara dengan total 10 dengan jawaban tinggi adalah 4, yang paling rendah adalah 1. Tidak menjawab 0. Jadi kalau menjawab maka Anda dapat minimal 1. Kalau Anda menjawab minimal Anda dapat 1. Itu teman-teman. Mungkin nah ini mah yang tahun 2021 beda ya. Ini ada 5, kalau sekarang 4. Bedanya sedikit-sedikit. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Sebentar, sebentar mana? Udah dinyalain AC nih. Belajar dulu bunda. Oke, baik kita coba masuk ke materi. Masuk materi tetapi dengan contoh-contoh. Baik, silakan Anda baca teman-teman.
Dibaca sebentar. Kompetensi manajerial itu apa? Ya, kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan membangun kegiatan kebutuhan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, diskriminasi, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Nah, lihat. Level satu menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Itu level satu. Nah, level satu tugas-tugasnya mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, partai politik. Melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pokok kepentingan, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayan publik. Nah, jadi Anda nggak boleh membela diri, nggak boleh membela diri. Kalau ada salah ya salah nerima, terima kasih, mohon maaf, itu selalu ada selalu itu, ya kan? Nah, karena saya ngambil hanya sosiokultural manajerial, maka munculnya langsung ke nomor 24. Yang 1 sampai 23 ada soal teknis. Silahkan jawaban Anda apa? Silahkan dibaca. Dibaca perlahan, jawaban Anda apa? Silahkan teman-teman. D katanya. D, ayo. Pembahasannya mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminasi, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi kelompok-kelompok partai. Jika Anda seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan, ya kalau aman itulah, langsung B itu aman. Langsung B itu aman itu ya. Menindaklanjuti karena Anda tidak enak hati ya ini. Ya, jawabannya apa tadi teman-teman? Jawaban Anda adalah benar. Jawabannya ada yang benar adalah dodol ya. Nomor 2, silakan. Nomor 25. Ini pelayanan publik masih. Perhatikan bahwa kata-katanya Anda sedang bertugas itu pelayanan publik berarti. Pingsan karena menerima masyarakat datang. Kelelahan ya. Anda sedang bekerja diminta menggantikan loket. Wah, ini harus segera. Ya, apa yang sebaiknya? Mengutamakan pelayanan publik. Oh, yang mana? Ada yang oh. Jawabannya, nah, mampu mengerti tugas-tugas menulis standar, objektif, netral, tidak memihak, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah A. Eh, pinter, eh. Pinter, eh. Sekarang nomor 26. Kiat komplain itu adalah bagian dari pelayanan publik. Bagaimana jawaban Anda?
Yuk, sudah adakah yang mau menjawab? Tadi ingat. Coba melayani kebutuhan permintaan keluhan pemangku kepentingan. Melayani kebutuhan. Jadi kalau begitu yang mana? Oh, ada yang A, ada yang B katanya. Jadi yang mana dong? Silakan kalau mau berubah pikiran. Silakan kalau mau berubah pikiran. Silakan ada yang mau berubah pikiran. Barangkali ada yang, saya nih berubah ini. Ini kayaknya nggak elok. Ini nggak bagus. Jawabannya adalah B. Ah, jawabannya adalah B. Berubah pikiran ada. Nomor 27 silakan. Nomor 27 silakan. Ya, saya ngobatin diri dulu sebentar. Ayo pahami lagi. Sehingga Anda mendapatkan, oh begitu. Ya. Nah, di sini tidak boleh ada alasan. Tidak boleh, katanya. Makanya ikut teman-temannya itu. Jadi kalau ada salah, Anda ada kekurangan, maka yang harus diutamakan adalah Anda minta maaf. Ya. Kayak kalau Anda kebangan gitu, mohon maaf, sudah menunggu, gitu kan, kayak gitu kan. Mohon maaf, sudah menunggu. Nah, walaupun tidak ada masalah apapun kan, tapi selalu seperti itu. Level 2. Di level 2 mampu mensuper tadi kalau level satu itu untuk dirinya sendiri. Level 2 adalah mensupervisi, mengawasi, menyelia. Jadi di level 2 Anda diajak Anda sebagai bos sekarang. Anda sebagai bos. Level 2 Anda sudah punya anak buah. Di level satu Anda hanya bekerja untuk diri sendiri. Di level 2 Anda sudah punya anak buah. Sehingga mau supervisi. Bagaimana mau bersupervisi kalau anaknya buahnya tidak ada? Nah, berarti kan yang pertama uraiannya adalah menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, mampu menyelia, menjelaskan objektif bila ada mempertanyakan kebijakan yang diambil. Secara aktif mencari informasi mengenai kebutuhan pemangku kepentingan. Mampu mengenali dan memahami kebiasaan, tata cara, situasi tertentu hingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan. Itu level 2. Level 3 mampu memanfaatkan kekuatan kelompok. Jadi Anda level 3 ini sudah kalau tadi Anda punya bawahan, hanya supervisi. Kalau di level 3 Anda sudah mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan. Itu level 3. Memahami pengaruh hubungan kekuatan berjalan organisasi, dampak terhadap unit kerja, menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, netral, dan tidak memihak, menggunakan keterampilan lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara mengikuti standar objektif, transparan, profesional sehingga tidak merugikan para pihak di lingkungan pelayanan unit kerja. Mengimplementasi cara-cara efektif untuk memantau, mengevaluasi. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk kepada kompetensi manajerial, pengembangan diri sekarang. Level satu ini pengembangan diri. Kemudian level soalnya silakan nomor 28. Kita masuk pengembangan diri ya.
Silakan nomor 28, teman-teman. Nomor 28. Seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan. Masih tersisa sekitar berapa menit ini? Tutup, 2 jam lebih. Apa yang Anda lakukan? Ambillah yang terbaik lah. Ambil pilihan malaikat yang terbaik. Yang paling ideal, yang paling ideal jawabannya ya kebutuhan pengembangan diri. Nah, ya kan, pengembangan diri. Ya. Nomor level 2 meningkatkan kemampuan bawahan. Tadi meningkat bawahan, ada tadi level 2 itu mampu memiliki bawahan ya. Nomor 29 silakan. Jadi kalau level 1 untuk diri sendiri, level 2 Anda bisa mengelompok bawahan, level 3 Anda bisa memanfaatkan kelompok. Kita hanya sampai level 3 aja kok. Saya akan saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka pilihan yang paling mudah adalah B. Yang paling mudah adalah B ya. Yang paling mudah, yang paling mudah. Ya, jawabannya E. Kemudian nomor 30 silakan panjang tuh. Biasanya kan panjang tuh soal manajerial itu panjang-panjang. Silakan sambil latihan. Anda harus latihan. Gak boleh lebih dari 1 menit. 54 detik jawabnya itu. Silakan. Nomor 30. Yo, silakan 30 teman-teman. 30 D, 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 D. Wah, kayaknya kalau di sini enak ya. Kemampuan bawahan dengan memberikan contoh instruksi penjelasan petunjuk praktis tentang jelas bawahan menyelesaikan suatu pekerjaan. D. Dodol ya. Dodol jawabannya. Dodol. Level 3 coba lihat. Ini kan kemampuan bawahan dan memberikan contoh dengan penjelasan. 31 silakan. 31 silakan. Ada ditulis jawabannya, oi.
Jawaban malaikat yang mana? Memberikan tugas menantang pada bawaan sebagai media belajar untuk mengembangkan diri kemampuannya. Jawabannya adalah A. Manajerial mengolah perubahan. Level satunya sama untuk diri sendiri, level satu itu. Level 2 positif, proaktif. Kalau proaktif itu jemput bola ya, ya terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga, membantu orang-orang lain untuk berubah. Jadi levelnya seperti itu ya. Baik, nomor 32. Silakan nomor 32. Nomor 32, silakan 32. 32 ada yang A, ada yang B. Coba ditulis nomornya ya. Nomornya 32 itu apa? Saya bingung ini dari mana ini. Nomornya ditulis, nomornya 32 B, ada 32. Ayo, siapa yang dapat nilai yang bagus itu ya? B, ada yang B, ada yang A, ada lagi. Jawabannya kita lihat mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan. Level kedua ya. Ah. Mencoba motor di rumah penduduk kemudian teman-teman untuk menjemput dan mengantarkan. Jadi motor tersebut kemudian naik angkot. Kenapa ya? Ada yang bisa disusi, boleh disusi. Kenapa? Sampai tidak ada yang tidak ada yang benar. Tapi tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan temennya itu datangnya berapa menit gitu ya. Sepeda motor. Ini kalau menelpon teman tidak lebih lama ya. Iya, makanya saya sudah tidak dijelaskan ini. Soalnya ambigu ya. Soalnya ambigu. Makanya saya bilangin ini soalnya tidak dijelaskan kalau temennya. Pokoknya gampangnya itu adalah ambil yang paling cepat beradaptasi, cepat apa, mengambil keputusan. Dan soal nomor 32 itu lebih ambigu karena tidak dijelaskan ada teman di tes ya. Ya. Karena kalau misalnya sebenarnya kalau kita telisik ke naik angkot juga belum naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kalau ada angkotnya, kalau ada angkotnya. Ya, jadi ini masih ambigu ya, nomor 32. Kita lanjutkan bonus dah, nomor 32. Nomor 33, ayo. Nomor 33, silakan teman-teman. Ditulis ya. Ketiga, nomornya ditulis. Ada A, ada D, ya nggak apa-apa.
Ada A, ada B, ada D. Ayo, tempat saya mengalami apa? Tempat saya formasi kepegawaian atasan digantikan. Padahal saya sangat dekat dengan atasan saya akan beradaptasi ini cepat, cepat dan tanggap menerima perubahan. Mengenal atasan baru dan bekerja dengan optimal. Jadi ada yang B ya. Mohon di unmute dah, di mute, oh di unmute. Jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa? Ya, Anda akan mengenal secara optimal adalah terkait dengan visi misi tentunya ya. Kebiasaan-kebiasaan dia dan lain sebagainya. Kemudian manajerial pengambilan keputusan. Level satu mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. Level 2 menganalisis masalah secara mendalam. Ternyata yang dua. Tiga empat, silakan. Tiga empat, silakan. Tiga empat, jawabannya apa, teman-teman? Tiga empat, jawabannya benar. Anda benar. Jawabannya adalah A. Tiga lima, silakan. Tiga lima. Silakan tiga lima, teman-teman. Tiga lima, silakan tiga lima. Jawaban terakhir. Jawaban terakhir. Panggilan terakhir. Jawabannya ada yang A, ada E. Anda seorang unit biasa di hadapan suatu rumah apa sih rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat pimpinan dan pimpinan itu baru tiba jam satu lagi. Jawabannya adalah apa? Jawabannya. Jawabannya adalah telepon. Sekarang nggak ada alasan kecuali pimpinannya kamu mau telepon di WA. Pimpinannya nggak punya, hanya dia yang punya teleponnya, telepon Cininit. Cininit. Dapat tiga, silakan nomor 36 teman-teman. Silakan 36, 36D katanya. Nah, membandingkan alternatif tadi benar, jawabannya D. Benar, Anda benar. 37, silakan. 37.
Melebar kesalahan sehingga masalah menjadi besar dan tidak selesai dengan tuntas. Untuk mengatasi, mengulangi masalah tersebut, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus dilakukan? Silakan, teman-teman. 37, 37 up. 37 up apa itu? Kok jadi up? Ayo, 37 apa? Ada B, ada 37, tulis soalnya dulu. Ya, apa nomornya? 37E, ada yang E. Yang pasti Anda harus menjawab itu. Nggak boleh kosong. Jawabannya adalah A. Menyusun ulang mengenai analisa jabatan. Ya, menyusun ulang. Kenapa harus menyusun ulang? Karena di sini solusi yang terbaik, Anda harus mencari solusi keputusan organisasi mengacu pada solusi terbaik dengan analisis yang sistematis. Jadi kalau ada yang tidak beres, bermasalah, dan lain sebagainya, maka Anda harus melakukan analisis ulang jabatan. Ya, itu yang penting. 38, silakan. 38, silakan. 38, silakan teman-teman. 38, kita lihat jawabannya. Mencari solusi alternatif terbaik. Ya, tidak berada di tempat ya. Data sistematis skema mengikuti prinsip kehati-hatian. Jawabannya 38. Mengambil keputusan nomor timbangan kebijakan selama ini. Kenapa? Ya, nomor 38 adalah C. Ya, jadi kita bisa melihat SOP-nya atau yang biasa dilakukan oleh pimpinan saat ini. 39 panjang, silahkan Anda pilih jawaban. Nomor 39. Oke, nomor 39, baru 4 orang yang menjawab D jawabannya. 9D. 39. Jawabannya adalah D, benar. Nah, Anda semuanya harus terdokumentasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada ya. 39. Di 40, apa yang dilakukan oleh Anda?
Nomor 40 dengan situasi seperti ini. Silakan, apa yang Anda akan lakukan dengan situasi seperti ini? Jawabannya adalah 40C. Nah, Anda pintar, Anda pintar. Sekarang kita masuk ke sosiokultural. Ya, tadi sudah jawab soal-soal untuk manajerial. Kita sekarang soal-soal untuk sosiokultural. Nih, perkat bangsa. Kemudian peka memahami dan menerima kemanjemukan. Itu level 1. Silakan, nomor 1. Nomor 1. Sikap Anda adalah nomor 1. Sikap Anda adalah apa, teman-teman? 1E katanya. Ais, bener lah. Coba bener nggak? 41. Jawabannya adalah E. Kemudian nomor 2. Silahkan. Selanjutnya. Nomor 2. Silahkan. Silakan nomor 2. Mampu bekerjasama dengan individu yang berbeda latar belakang budaya dengannya. Yo, ada yang betul nggak? A, B, A, B, A, B nomor 2. Ada yang D ternyata. Karami ternyata benar. Jadi, kalau dalam konteks grup, 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 kelompok, ya. Dalam kelompok grup Anda tidak boleh menjadi individu. Tapi Anda harus menjadi ngeblend, jadi bagian dari kelompok itu. Jadi Anda harus, oh Anda misalkan orang Sunda, saya orang Sunda nih. Anda orang Jawa, ya saya ngerasa orang Sunda, Anda ngerasa orang Jawa, Anda ngerasa orang Sulawesi, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam kelompok, Anda harus menjadi satu anggota kanduru gitu aja. Jadi tidak menganggap diri sendiri dalam kelompok, ya. Itu artinya. Jadi tidak menjadi apa? Tidak sifatnya eksklusif, tidak, tetapi menjadi inklusif. Inklusif itu membaur, ya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, ya. Tenang, membangun sikap hubungan dan organisasi, perilaku yang peduli. Nah, ayo nomor 3. Jawaban Anda apa? Nomor 3, jawaban Anda apa?
Bertiga, silakan teman-teman. Tiga C, 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 C. Ayo, yang lainnya. Benar. Kenapa bertukar antrian? Kalau bertukar itu tidak merugikan orang lain, yang merugikan Anda sendiri. Tapi kalau disuruh nyisip, ya, ya apa akan mengganggu orang lain. Nomor 4, silakan. 4, silakan. Oke, kenapa? Empati, lihat yang empati yang mana. C jawabannya. Nunggu bus. Nunggu bus ya. Gak mungkin Anda nunggu. Nomor 5, silakan. Suku Tura nomor 5. Lapar minta uang dan atau sisa makanan. Apa yang dia minta? Jawabannya adalah benar, memberi sisa makanan dan uang. Gak enak bener ya di sisa makanan ya. Nomor 6, silakan nomor teman-teman nomor 6. Nomor 6. Ini saya harus menghapus nih. Mau drawing dihapus. Nomor 6, silakan teman-teman. Waduh, masih ada. Nomor 6. Satu ya. A. Ada yang A nggak ya? Ada yang A. Tetap ikut. Tetap ikut ya. Ya ikutlah walaupun sebentar. Bilang ada tugas. Kenapa? Ya harus melaksanakan tugas lah. Sesuai sama-sama dengan orang. Nomor 7, silakan. Tujuh b. B. Benar. Anda pintar ya. Nomor 8. 8 belum. Yang nomor level 3 mempromosikan. Silahkan. Nomor 8. Silakan nomor 8. Nomor 8. Silakan nomor 8. 8. 8A. Ada yang E. Siapa yang dapat juara?
Ah, Anda harus toleransi, jawab judulnya juga toleransi kan. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 9. Nomor 9 silakan. Sama ya? Sama ya sudah. 10. Tahun terakhir ya. Tahun terakhir di malam ini. Tahun terakhir di malam ini. Mohon doanya semoga saya sehat ini. Lagi nggak enak badan. Mohon doanya ya. Sampai besok pukul 19 insya Allah kalau saya ini sehat. Kita masuk ke komunikasi terapeutik. Karena soal-soal tersebut selalu muncul. Ya. 10 silakan. Nomor 10. Jum pagi, jum pagi mulai Februari ya. Jum pagi mulai Februari. Kalau jum ini belum mulai. Besok pukul 19. Insya Allah kalau saya sehat ya, doain aja. Ini sekarang udah mulai gak enak badan ini. Kita langsung nomor 10. Nomor 10 jawabannya D. Dodol. Kenapa tidak E? Ada yang D enggak? Kenapa tidak 10? Coba kita lihat ya. Kita hidup di negara yang memiliki kepercayaan, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri tidak orang-orang berbeda latar belakang, banyak kaum karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena di tempat pada jam beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah ya kebijakan yang paling gampang. Kalau menyediakan semua fasilitas itu bisa membuat sulit bagi perusahaan. Tapi kalau kebijakan itu Anda bisa menyulap tempat kerja di pinggir kerja untuk apa? Untuk belajar apa? Untuk ibadah ya. Itu ya. Jadi kebijakan itu akan lebih mudah dibanding menyediakan fasilitas. Jadi jawaban yang paling enak adalah D. Kalau berdiskusi dengan pimpinan, kalau Anda bosnya gimana? Kalau Anda bosnya. Ini kan perusahaan Anda sendiri, jadi logikanya di perusahaan milik Anda, ya milik Anda. Atau minimal Anda menjadi manajernya. Kecuali kalau misalnya Anda adalah anggota orang misalkan manajer di sebuah, maka Anda jangan bosnya.